ke-6. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap sehat-sehat selalu ya. Amin. Nah, sebelumnya teman-teman, kita mau kenalin diri dulu nih. Kenalin, nama aku Cindy. Dan aku Taufik. Jadi aku dan Cindy untuk beberapa waktu ke depan akan nemenin teman-teman semua dengerin podcast kali ini. Tapi tunggu Sin, aku masih agak deg-degan nih sekarang. Emang lu degan kenapa, Fik, kalau boleh tahu nih? Nilai rapot PAT kita belum dibagiin loh. Aku tegang, takut nilainya nggak memuaskan. Tenang aja, Fik. Semoga ya nih nilai aku, kamu dan teman-teman semua yang lagi nonton podcast ini bisa dapat nilai yang bagus di atas KKM. Ya enggak? Amin. Tentunya naik kelas juga ya. Ya, amin. Nah, Sin dan teman-teman semua, podcast kali ini itu sangat sayang banget kalau kita lewatin. Emangnya ada apa, Fik? Soalnya di podcast kali ini kita akan banyak dapat materi yang memotivasi, inspiratif, dan juga tentunya kita akan dapat banyak tips dan trik buat nantinya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Wah, Fik, aku jadi makin penasaran nih. Boleh dong kasih clue dikit tentang bintang tamu yang datang pada kali ini? Nah, bintang tamu kita kali ini adalah gadis bermata biru. Hah? Gadis bermata biru? Apa tuh, Fik? Kamu kalau dengar gadis bermata biru jadi ingat siapa? Kalau aku ya, dengar gadis bermata biru tuh keinget sama Hinata deh, pacarnya Naruto. Ya gak? Iya betul, Hinata pacarnya Naruto. Tapi aku lebih suka lagi kalau Hinata itu pasangannya sama Gaara. Enggak sih, sama Naruto sih. Gaara itu soalnya dia itu cool, keren. Enggak, udah. Wah, klimis sama banget. Naruto aja ya. Tapi daripada kita ngeributin Hinata, Gaara dan Naruto, mending kita kenalan aja yuk langsung sama narasumber kita hari ini. Nah, di sini udah ada narasumber kita hari ini. Halo, Karinta. Halo. Gimana kabarnya, sehat? Baik. Nah, teman-teman semua, jadi Kak Maurinta ini adalah salah satu alumni SMA Negeri 6 Bandung. Dan Kak Maurinta mempunyai segudang prestasi. Di antaranya nih teman-teman, penulis, aktif di Kompasiana.com, seorang model. Dan Kak Maurinta ini biasanya sebagai pengisi-pengisi di webinar. Keren gak tuh, Fik? Keren banget. Ada yang bikin lebih keren loh sih. Apa tuh, Fik? Dari banyaknya prestasi yang Kak Maurinta bikin gitu ya, Kak Maurinta ini adalah seorang penyandang disabilitas. Ini reminder loh bagi kita. Apa tuh? Orang yang, mohon maaf ya Kak, orang yang mempunyai halangan gitu masih tetap semangat dalam berprestasi dan berkarya. Sedangkan kita yang punya kesehatan, kok kita masih malas-malasan sih? Betul nggak? Betul banget ya, Fik. Bener-bener keren ya Karinta ini. Iya, patut dicontoh banget. Ngomong-ngomong nih Kak, dari karya kakak, kita tuh udah baca satu novel nih yang judulnya Malaikat Menabrak Garis Pemisah. Di situ kita kagum banget loh bagaimana cara kakak untuk menggambarkan karakternya dan pesan moral yang di dalam cerita itu dapat banget loh. Boleh dong kakak cerita dikit tentang novel itu? Wah, makasih ya udah baca novel aku yang itu. Itu ditulis tahun berapa ya? 2018. Waktu itu aku semester 6. Penulisannya sekitar 2-3 bulan apa ya lupa. Ya 2 atau 3 bulan lah. Keren banget ya. Keren. Karakternya terinspirasi dari tokoh-tokoh nyata kayak gitu. Dan di situ kenapa multi agama ceritanya latarnya karena memang pesan utamanya itu toleransi beragama. Novel-novel aku emang kebanyakan sekarang ini dan enggak sebenarnya dari beberapa tahun ke belakang itu tentang toleransi beragama semuanya gitu. Gitu. Nah Kak, dari banyaknya karya yang kakak bikin nih, boleh dong kasih satu karya yang paling kakak suka banget, yang paling berkesan deh pokoknya. Yang sekarang yang baru ini meminjam papa yang sekarang lagi dibuat untuk produk penelitian. Yang terbaru. Judulnya Kak? Meminjam papa. Meminjam papa. Iya. Itu kira-kira gimana Kak ceritanya secara singkat? Jadi aku buat novel itu sebagai penelitian tesis karena kan tema tesisnya adalah toleransi beragama gitu dan produknya adalah buku pengembangan kepribadian. Bentuknya novel. Ceritanya ini ada sedikit inspirasi dari mantan aku dari kartun ya. Dari kartun yang tadi kalian sebut Hinata. Dari tokoh kartun Hinata Sasuke Megara. Kartun favorit aku emang. Nah, ceritanya tentang seorang ayah yang kena apa sih namanya tuh? Yang kena penyakit terus punya anaknya gangguan kepribadian gitu, anaknya bergantung sama ayahnya. Lalu si ayah itu mencari papa sambung kayak gitu biar anaknya nggak tergantung sama dia sementara dia berobat menyembuhkan sakitnya.
Jadilah sahabatnya itu papa sambungnya. Tantangannya adalah sahabat yang dijadiin papa sambung ini pernah direbut kekasihnya sama si ayah ini nih. Gitu. Jadi kan kayak luka batin gitu kan. Tapi awalnya merawat si anak dengan setengah hati, akhirnya ya udah. Akhirnya malah ketika mau berpisah lagi, anak mau ngembalin lagi anaknya itu ke si ayah yang sebenarnya, si papa sambung itu malah jadi kehilangan dan akhirnya melakukan percobaan bunuh diri. Wah, menarik banget ya. Konfliknya berat banget ya, Kak. Nah, buat teman-teman semua yang lagi nonton podcast ini, nanti kalau ceritanya udah rilis, kalian boleh langsung cari ya judul bukunya. Iya. Buku-buku Karinta ini bisa jadi rekomendasi kita ya. Iya, buat literasi buat ya, Fik. literasi. Nah, selain itu, sampai detik ini berarti Karinta ini udah menghasilkan 16 buku ya, Kak ya? 15. 15. Wah, keren banget ya. Keren banget. Wah, keren banget. Semoga nanti kedepannya terus bertambah ya, Kak, karya-karyanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Cindy Aulia yang baik hati ini. Dan aku Taufik, si anak baik yang masih jomblo sampai sekarang. Aduh Fik, kok jadi promosi sih Fik? Ya siapa tahu aja gitu, abis dengerin suara aku pada ada yang terpesona kan. Aduh gitu. Suara aku kan lucu. Aduh, enggak ya Fik ya. Aduh. Oh Nasin, kita ini kan tadi udah kenalan ya sama Karinta, Kak Maurinta. Nah ternyata banyak sekali ya yang bisa kita ambil dari perkenalan tadi. Tapi rasanya masih kurang aja gitu ya teman-teman. Kalau kita belum tahu apa sih kisah-kisah Kak Rinta sebagai alumni SMA 6. Secara Karinta ini kan satu alma mater ya sama kita. Kita juga mau tahu dong gimana keseharian Karinta waktu 3 tahun di SMA 6. Kita langsung aja. Kalau kayak istilah mah ini Fik. Oh, gimana? Tak kenal maka tak sayang. Oh iya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita mending langsung tanya-tanya ya Fik, boleh langsung deh. Aja. Nah, Karinta, aku mau tanya. Gimana sih masa-masa Kakak waktu sekolah dulu? Katanya Kakak itu banyak ikut organisasi. Gimana tuh, Kak? Ya, ini namanya mengenang ya, mana-mana nostalgia aja. Asal jangan terjebak nostalgia. Ya, itu mah lagu. Itu mah lagu. Ya, waktu SMA tuh aku kelas 10 nggak begitu aktif ya sebenarnya. Coba sempat daftar Paskibra tapi nggak aktif, kira nggak jadi. Terus kelas 10 semester 2 aku mulai aktif di paduan suara. Senang aja gitu nyanyi, terus banyak dispen juga. Menyenangkan ya dispen tuh ninggalin pelajaran. Apalagi pelajaran yang nggak disuka. Bener banget. Nah terus kelas 11 aku masuk yang namanya Nasyid. Nasyid itu bagian dari organisasi klub Rengganis atau Karawitanmu. Sekarang nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Masih ya? Masih. Kalau Rengganis masih ada, Rengganis Karawitan ada. Oh iya. Nah, di situ aku ditunjuk jadi semacam koordinatornya atau semacam leadernya gitu. Wow, yang bantu yang menghubungkan anggota-anggota gitu. Kalau dia yang males aku yang nanganin. Wow. Keren banget. Kan ada anggota yang males gitu kan. Nah, anggota yang males aku balikin jadi nggak males. Nah, terus selain di di Nasyid Paduan Suara, aku juga ikutin namanya MPK atau Majelis Perwakilan Kelas. Tugasnya adalah mengadakan pemilihan ketua OSIS. Ya, waktu zaman aku pemilihan ketua OSIS ramai gitu. Iya. Lalu aku ingat dulu ada 4 calon ya. Ya, tugas MPK itu adalah mengadakan pemilihan ketua OSIS, mewawancara calon ketua OSIS. Aku dulu inget banget ketika mau wawancara itu habis UAS gitu. Habis UAS bukannya pulang malah di sekolah mau wawancara sampai sore. Sampai banget ya kayak. Iya, sampai maghrib malah kayaknya gitu. Nah, terus selain itu aku juga ikut English Club. Ya, banyak banget ya kan? Banyak banget. Ya, English Club itu pertemuannya ke waktu itu Rabu. Jadi makanya kalau aku pulang sekolah biasanya nggak langsung pulang, mungkin bisa sampai jam 4 atau jam 5 gitu masih di sekolah. Jam 4 jam 5. Gitu. Wah, padat banget ya aktivitasnya Karinta semasa sekolah dulu. Dulu pulangnya masih sore ya, Kak? Masih. Belum ada PTMT kayak sekarang kan? Kalau angkatan aku PTMT nih sampai jam 12 paling lama. Pulang ya. Oh gitu. Iya. Enak dong. Ini sampai jam berapa, Pak? Jam 3, Kak? Jam 2, jam 3. Jam 2, jam 3. 2.45 deh pokoknya. Padat banget sampai sore. Berarti yang namanya padat itu harus punya manajemen waktu yang bagus kan? Bener banget. Harus punya manajemen yang rapih banget. Gimana sih cara Kakak menyusun waktu itu, memanage waktunya sangat rapih banget sehingga nggak ada keteteran gitu, Kak? Gimana ya? Ya pokoknya yang penting jamnya ekskul ikut kayak gitu. Ketika pulang ke rumah
usahain belajar walaupun aku orangnya males belajar. Iya beneran kalau belajar tuh pengennya udahan gitu. Nggak suka belajar yang dalam arti baca buku panjang-panjang gitu, nggak begitu suka. Tapi diusahain semua tugas selesai kayak gitu. Terus jangan sampai ada tugas yang nggak dikerjain gitu. Iya. Ya gitu aja sih. Jadi mau sesibuk apapun tetap meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas ya Kak ya. Ya, Iya. yang penting PR-nya dikerjain aja. Jangan Iya, nggak benar banget. Ya, jangan tugas nggak itu paling penting. Nah Kak, kalau Kakak pergi sekolah itu dari mana? dari rumah. Ya, Dari mana? ya, kita tahu benar-benar Rumah Kakak di mana Di, Kak? di Ranca Ekek. Ranca Iya. Ekek. Yes. Jauh Kak. pergi dari rumah jam berapa Kak kalau boleh tahu ke sekolah? Jam sekitar habis subuh apa ya? Jam 5 mungkin. Naik Berapa? kereta berarti? Waktu itu kadang naik kereta, kadang diantarin, kadang naik kendaraan pribadi. Oh. Kalau naik kereta itu kira-kira Kakak ngambil jam berapa ya jadwal Itu tadi keretanya? habis sekitar jam 5 gitu habis subuh, sorry. Habis Oh, subuh. iya, iya. Tadi. Sama naik mobil juga, kalau naik kendaraan pribadi, mobil atau motor juga kalau mau pagi-pagi harus, kalau mau sampai sini sekitar jam 7 harus jadi jam 5. Itu sama aja. Tuh. Kalau pulangnya juga sama tuh naik kereta Kak apa Sama, gimana? sama. Oh gitu ya. Tuh teman-teman, Kak Rinta aja yang rumahnya jauh dari sekolah ya di Ranca Ekek, rajin loh datang ke sekolah pagi-pagi biar apa? Biar gak terlambat. Bener banget Fik. Tapi aku masih heran kok kita yang udah ada sistem zonasi nih ya teman-teman, rumahnya deket dari sekolah, kok masih aja sih tetap ada yang telat. Aduh parah banget. Kita Nanti jangan telat lagi ya. Bener banget Fik. Nanti di depan udah ada Miss Aul. Kenapa telat kamu ya? Rapihin bajunya, dasinya mana? Oh iya, tentang Miss Aul nih Kak. Jadi Miss Aul itu staf kesiswaan, bagian yang suka ngecek kedisiplinan murid-murid. Suka jaga di depan gerbang Zaman aku kayaknya pagi-pagi. belum ada deh. Zaman Kakak udah ada? Kayaknya belum ada deh. Belum ada. Makanya. Kalau zaman sekarang tuh udah ada ya yang Ya. bagian ngecek seragam Ada pokoknya yang ya. khusus gitu ya? Ya. Dulu nggak ada. Jadi pokoknya yang angkatan sekarang itu kalau dari jauh misalkan naik angkot ya kayak aku turun dari angkot tuh aku harus apa? Kalau bahasa Sundanya mah culang cileng dulu. Miss Aul mana? Miss Aul mana? Bah, baju dasi nah. Sampai segitunya. Itu. Iya. Ya. Tapi harus diingat juga ya kalau guru negur itu bukan berarti guru itu benci sama kita ya, Kak. Iya. Iyalah. Guru itu punya apa? Ingin memberikan pesan kepada kita bahwa kita itu harus menjadi orang yang disiplin karena Benar disiplin banget, itu memang penting ya. Iya. Nah Kak, balik lagi nih tentang kereta. Pengen tahu dong, ada nggak sih kejadian unik atau menarik yang dialami Kakak selama naik kereta gitu? Kayak misalnya ketinggalan buku atau apa? Ada gak Kak? Nggak ada sih kayaknya ya, nggak ada. Oh, bukan di keretanya sih, kayak di stasiun gitu. Jadi kan dulu aku tuh suka bawa buku braille kan. Sekarang sih nggak, karena kan pakai digital semua. Nah dulu itu kalau aku sambil nunggu itu sambil baca buku karena kan agak lama. Iya. Terus entah nggak tahu kenapa kayaknya ada aja orang yang kayak tertarik gitu, ada orang baca buku braille kayak gitu. Bahkan aku pernah nangkep ada yang foto-foto gitu. Mungkin kayak model human interest apa kan, masukin feature kali. Nah gitu pokoknya intinya kalau baca buku rasanya kayak dia merhatiin aja gitu. Kan jarang ya orang di stasiun baca buku kecuali di Jepang. Kalau di Jepang orang nunggu kereta baca buku Iya, biasa, itu biasa banget. Malah di Jepang kalau baca buku udah jadi budaya ya, Kak. Iya, kalau di Indonesia masih jarang orang nunggu kereta sambil baca buku. Berarti Kak Rinta ini sangat menyukai apa ya? Membaca ya? Iya, tapi bukan buku pelajaran. Buku-buku cerita novel itu suka ya. Iya, novel atau fan fiction. Tapi gak lucu juga kalau misalkan kita naik kereta nih. Kan kereta nggak bisa putar balik nih ya teman-teman. Tiba-tiba ada tugas presentasi pakai karton. Udah di Kiara Condong gitu ya, satu stasiun lagi. Astagfirullah, buku ketinggalan, kartonnya ketinggalan. Masa balik lagi kan gak lucu ya. Iya. Berarti Karinta ini orangnya prepare banget ya, mempersiapkan Rajin segalanya. banget ya, Fik, ya? Iya betul. Kayaknya nggak pernah ada kejadian gitu deh. Aduh. Tadi kalau berangkat naik kereta diantar sama mama teh. Berarti mamanya benar-benar menemani Kakak ya? Itu selama 3 tahun kakak sekolah sama mama. Loh iyalah 3 tahun sekolahnya berapa tahun? Wah. Itu mama itu kalau udah nyampe nih teh. Kak. Terserah. Nunggu atau pulang lagi? Kan kerja. Oh, kerja di Bandung kerja. Iya. Oh. Oh, jadi nunggu sampai pulang Kakak atau emang gimana? Atau nanti Kakak pulang jemput lagi gitu? Dijemput lagi, kan kerjanya di kantor gitu. Oh. Sesuai jam kantor aja. Ya, jadi kebetulan aktif di organisasi juga ya. Pulang sore bareng sama mama langsung pulang naik kereta Iya, ya. benar-benar. Itu kalau naik kereta gitu Iya. kalau dia. Tapi intinya kasih sayang ibu itu sangatlah besar ya, Sin. iya, Iya benar banget. Betul. Ibarat peribahasa mah kayak gini. Apa tuh, Fik? Kasih ibu itu sepanjang masa. Wah, bener. Keren banget. Ibu tuh support system terbaik deh ya. Iya. Intinya tepuk tangan buat ibu kita semua.
pernah nggak sih kakak ngalamin yang namanya keseruan semasa sekolah? Iya dong. Secara 3 tahun itu bukan waktu Yang bentar lah ya, yang bentar. lama. 3 tahun itu kalau kita merasakan dengan baik-baik itu lama banget loh kak. Iya. Ada nggak sih keseruan selama 3 tahun? Entah Ada itu sama bersama teman-teman. teman gitu ya? Ya. Ada dong. Wah. Boleh dong cerita. Gimana tuh kak, gimana? Kita penasaran banget. nih. Ya pas apa sih? Yang pertama sih yang membekas banget pas itu tuh pas aku jadi koordinator nasyid gitu. Itu kayak apa ya? Aku tuh kayak rasanya dipercaya gitu, kayak ada sebuah amanah yang ini gue dipercaya. Aku dipercaya gitu, kayak dipercaya untuk menghandle sesuatu bukan hanya sebagai anggota, dan itu kepercayaan itu sangat berharga, makanya aku harus menggunakan sebaik-baiknya. Makanya aku rajin kan namanya mengontak anggota, menghubungi anggota-anggota gitu. Termasuk anggota yang malas aku bikin jadi nggak males gitu. iya. Aku kasih pendekatan kayak gitu secara personal kayak gitu. Sampai akhirnya dia yang awalnya malas jadi rajin lagi latihan, rajin lagi ikut lomba gitu. Yang kedua ya tadi pas wawancara waktu MPK gitu, waktu bikin pemilihan ketua OSIS gitu. Seru kayaknya menyeleksi calon ketua OSIS yang ini yang potensial nih, ini yang gitu wawancara, berdiskusi, pokoknya rame lah gitu. Itu yang menurutku 2 momen yang berkesan banget waktu sekolah. Wah, berarti Karinta ini sangat apa ya? Mengajak temannya merangkul lah ya, Iya, Fik ya. merangkul banget sama teman-temannya. Nah, gimana nih tanggapan Karinta tentang teman-teman kakak Iya, Kak. gitu? Teman-teman sekolah Iya. ya karena yang namanya sekolah itu kan tempat yang beragam gitu. Ada namanya keragaman, ada teman-teman yang benar-benar dekat, ada yang hanya datang dan pergi, kan ibaratnya orang itu datang dan pergi dalam kehidupan kita kan. Betul. Iya, benar-benar. Nah, ada yang datang dan pergi, ada yang setia di samping kita gitu. Iya betul. Relate banget. Iya gitu. Berarti kakak juga punya bestie gitu ya di Bestie, SMA. sahabat. Yang benar-benar klop deket banget gitu. Teman dekat ada gitu. Masih kontakan sampai sekarang? Masalahnya sekarang udah enggak. Udah enggak harus. Mungkin waktunya juga udah terlalu lama ya kak dari lulus SMA ya. Iya, terus udah nggak aktif kan. Dulu waktu SMA kan banyak yang aktif di Twitter ya. Iya. Nah Oh, sekarang iya. udah banyak yang nggak aktif di Twitter. Oh iya. Iya, benar. Nah jadi dari cerita pertemanan Karinta ini kita belajar ya, pertemanan itu sangat penting ya teman-teman di rumah. Karena sampai kapanpun pertemanan itu akan kita bawa kemana-mana. Benar. Ibaratnya mungkin nanti kita sudah memasuki dunia kerja ya. Kita Iya. yang misalkan belum kerja, kita kan minta bantuan ke teman-teman. Aduh aku belum kerja nih, bantu aku dong gitu. Atau yang mungkin yang paling konyol, aduh nggak punya uang nih, pinjam dulu dong gitu. Kan Aduh, Fik, bisa gitu. bawanya uang mulu ya, Fik ya. Aduh. Aduh ya Allah. Nah kakak ini penulis ya kak? Iya. Penulis hebat banget. Nah dari banyaknya tulisan kakak, apa sih inspirasi menulis kakak? Biasanya aku kalau nulis itu terinspirasi dari orang-orang yang aku kenal, tapi nggak semua gitu. Biasanya aku punya kriteria tertentu untuk menjadikan seseorang itu sebagai tokoh novel. Aduh. Kriterianya adalah 3B. Apa tuh? Brain, beauty, behavior. Wah. Keren banget sih. Keren. Kalau boleh tahu nih Kak, ada nggak sih dari sini teman atau guru yang dijadikan inspirasi novel Kakak? Ada. Oh ada. Siapa kak? Gurunya ada. Boleh di-spill dong, boleh dong? Boleh dong kak. Bersih tadi kasih tahu namanya. Bener. Boleh. Ya, aku kasih cluenya aja ya. Boleh. Dulunya guru TIK waktu ngajar aku kelas 1. Guru TIK. Oh, yang pegang kamera bukan kak? Iya. Oh, Pak Tony. Oh jadi Pak Tony ini apa? Guru inspiratif, guru favorit? Guru favorit. Wah, Pak Tony guru keren favoritnya banget ya, Pak Karinta. Tony ya. Keren banget. Nah, Sin, tadi kita udah cerita-cerita ya iya. tentang apa ceritanya Karinta selama di SMA. 3 tahun di SMA. Bener banget, Fik. Wah, Banyak seru. banget kejadian Iya, serunya ya. Seru banget ya teman-teman kejadiannya. Fik, ngomong-ngomong soal tadi, berarti kita tuh menganggap apa ya, Karinta ini sama aja kayak orang yang rajin banget, terus suka menggali potensi ya, Iya, Fik menggali ya. potensi. Sama kayak moto SMA 6. Oh, Apa tuh, iya, Sin? Din. Mengolah potensi, mewujudkan prestasi. Nah, balik lagi nih sama kita di sini. Nah, teman-teman, kita tadi udah cerita-cerita ya tentang Iya. Karinta selama 3 tahun di SMA 6. Pokoknya banyak banget ya cerita dari Karinta ini. Betul. Seru-seru juga ya ceritanya. Bener banget, Fik. Di samping seru, aktif juga ya di beberapa organisasi. Keren banget. Karinta ini sangat memotivasi kita semua deh. Oh, iya. Nah, Kak, dari tadi kan kita udah bicara dan cerita-cerita tentang Kakak di SMA 6. Nah, aku mau tanya dong,
mungkin yang namanya sekolah ini nggak selamanya mengalir terus ya, belajar terus belajar. Pasti ada yang namanya kendala, entah mungkin itu malas, mungkin kalau zaman sekarang kendalanya gangguan internet ya gitu. Iya, bener banget karena online ya. Iya. Kalau kira-kira zaman kakak gimana sih kendalanya? Kakak waktu sekolah dulu ada kendala nggak? Kalau untuk apa ya? Kalau untuk secara apa ya belajar gitu sih nggak ada kendala yang terlalu berarti sih ya. Kalau waktu dulu kendalanya mungkin waktu kelas berapa sih? Kelas 12. Prestasinya agak turun gitu kan. Karena malas juga, malas belajar. Ya karena malas. Malas belajar sama dong sama ya. kayak kita kan malas belajar. Tapi bedanya Karinta ini walaupun malas tapi tetap apa ya? Menulis ya sampai menghasilkan karya tuh keren banget sih. Iya, betul banget. Ya. Beda sama kita ya, beda jauh banget. Kita mah tukang rebahan di sini. Tukang rebahan. Nah, kendala itu. Nah, mungkin kendalanya bisa kita lebih apa ya? Perbesar lagi ya, teman-teman. Mungkin kendala di sini bukan dari malas saja. Mungkin kakak pernah nggak dapat kendala kayak misalkan punya konflik dengan teman gitu, punya apa mungkin masalah di sekolah, apa ada kak? Mesti belajar atau misalnya merasa minder dari teman-teman yang lain minder gitu. Oh kalau minder sih nggak ada ya. Bener-bener keren banget ya Karinta. Karena prinsipnya adalah setiap orang sama gitu, setiap orang setara. Setiap orang setara ya, betul. Iya, kalau konflik sama temen nggak ada konflik yang berarti sih, paling maksudnya nggak ada yang sampai bikin musuhan berbulan-bulan, nggak ada. Cuman mungkin karena dulu kan anak IPS ya, anak IPS itu kan terkenal mungkin dulu agak susah berorganisasi gitu, makanya agak sedikit brutal ya anak IPS itu sedikit brutal. Nah, itulah yang membuat aku berbeda dibanding anak IPS yang lain gitu. Teman-teman yang menurut aku cocok klik gitu itu anak IPA gitu, karena kan teman organisasi. Nah kebanyakan tuh dulu teman organisasi anak IPA dan anak IPS tuh, makanya aku kadang ngerasa kayak nggak nyambung gitu ngobrol sama anak IPS soal organisasi kayak gitu. Itu aja sih. Jangankan dulu sih Kak, kalau anak IPS gitu. Kayak saya aja ya yang OSIS dari IPS. Oh hebat, OSIS dulu jarang loh IPS. Isi di OSIS itu anak-anak MIPA semua, IPS-nya paling cuman berdua. 2 atau 3 ya Fik ya. 2 atau 3. Ternyata masih berlangsung. Ya, tapi setidaknya ini apa ya? Mengajarkan buat kita bahwa IPS itu citranya nggak selamanya buruk, walau memang mungkin banyak yang seperti itu, tapi nggak semua. Contohnya saya ini baik loh, siswa teladan. Mantap. Aduh. Nah, buat teman-teman semua tadi yang dibahas itu tentang minder. Jadi ya, buat teman-teman semua yang lagi nonton, perlu diingat kalau kita semua ini sama, ya benar banget ya. Setara, nggak ada perbedaan di antara kita. Iya, benar banget. Jadi jangan pernah ngerasa minder dari yang lain ya pokoknya ya. Iya, betul sekali. Tadi tentang kendala, mungkin malas itu manusiawi ya Kak. Malas itu manusiawi. Tapi di samping malas itu, kakak punya nggak sih support system yang mengingatkan kakak bahwa kakak ini punya tujuan, buat mengingatkan bahwa kakak ini, aku jangan malas, aku harus semangat. Ada nggak Kak? Ini waktu sekolah pas waktu sekarang? Boleh dari masa sekolah sampai kita sekarang mulai ya. dari dulu support system semasa sekolah gimana? Semasa sekolah ya itu yang pertama mama sih, orang tua gitu. Karena waktu itu kan masih single ya. Masih single. Maksudnya belum yang memang yang paling dekat kan mama gitu kan, tempat berbagi rasa ya, semacam kayak motivasi biar tetap semangat. Terus juga ada teman-teman baik juga waktu sekolah yang jadi support system. Terus lulus sekolah mulai ada orang lain dalam hidup. Orang lain siapa tuh kalau boleh tahu? Ya mulai ada pasangan kayak gitu. Itu jadi support systemnya bertambah, yaitu pasangan ya. Terus sekarang kuliah S2 kan, tujuan tadi tanya soal tujuan ya. Aku udah ada tujuan biar cepat selesai tepat waktu, karena kalau nggak selesai tepat waktu nanti rencana-rencana yang mau aku lakukan ambiar semua. Iya benar. Semoga ya semua keinginan Karinta ini terwujud ya. Amin. Nah jadi ada beberapa support sistemnya Karinta. Mama itu orang tua. Yang kedua apa tadi Sin? Ada teman-teman juga pasangan. Mungkin untuk beberapa orang yang nggak jomblo gitu ya, yang nggak jomblo pasangan. Ya. Sama satu lagi tujuan. Karena kalau kita punya motivasi tapi tanpa adanya tujuan, ibaratnya kita jalan di tempat aja gitu. Capek-capek kan. Oh iya tadi kakak kan bilang sekarang lagi menempuh S2.
Berarti udah zaman Covid, udah zaman Udah pandemi. zaman Covid. Nah, Boleh dong cerita dikit gimana sih punya masa-masa nggak? online-nya Ya, gitu? pengalaman kuliah online gimana, Kak? Pengalaman kuliah online menyenangkan. Kenapa tuh menyenangkan? Karena nggak perlu keluar rumah, nggak perlu macet-macetan. Iya, jadi itu segi positifnya online adalah apa ya? Jadi energi, nggak buang-buang energi dalam perjalanan kayak gitu. Jadi ketika kita menerima materi pelajaran atau kuliah tuh kayak lebih fresh aja. Kan kalau kita udah di jalan terus macet bete. Maksudnya kayak Iya. stres nggak sih? Iya, apaan sih macet kayak gitu. Iya, Nah, kalau kita kuliah online di rumah itu energinya bisa disimpan buat nerima materi pelajaran perkuliahan gitu. Kayak lebih fokus aja, malah senang kuliah online, nggak banyak iya. keluar. Kalau aku sih antara seneng atau enggak sih. Oh, Kenapa kenapa tuh? Kalau PJJ ya kita Ya. Zoom terus males kan. Pagi-pagi udah harus siap-siap buat Zoom. Kalau Depan layar lagi ya? ya kalau PTM, waduh, nggak ngerti materi yang tadi di Zoom gimana. Apalagi kalau ada ulangan mendadak ya, Fik, ya. Hari ini ulangan. Hah? Ulangan. Tapi ya, intinya harus niat ya, Kak. Iya, Apapun yang benar. kita lakukan harus dibarengi dengan niat. Tapi menurut kakak nih, dibanding online sama offline, kakak lebih seneng online berarti? Online dong. Berarti kita sama ya, tim online. Iya, tim online. Aduh, nah kakak ini sebagai orang yang gemar sekali mengisi acara-acara webinar atau seminar ya kak. Yang ya Jadi, beberapa kali dia nggak gemar iya. sekali juga. Jadi pembicara Kalau di acara diundang. tersebut. Nah, di zaman online yang sekarang ini nih kak, menurut kakak apakah efektif gitu melakukan sebuah seminar online atau webinar? Ya di zaman pandemi ini gitu. Secara dengan medianya itu terbatas yang elektronik. Oh. Gimana? Efektif gak? Menurutku malah efektif loh. Soalnya gini, kita bisa motong anggaran, kayak kan kalau seminar biasa kita harus anggaran konsumsi, anggaran akomodasi, anggaran. Terus kalau peserta yang misal dari luar kota mau ikut nggak bisa. Kalau online ini kita tinggal nyediain Zoom aja, kita nggak usah nyediain konsumsi, nggak usah nyediain ruangan, nggak usah peserta yang mau ikut nggak usah bayar transport Iya, mau iya, ke tempat benar. seminar ya kan, bisa malah jangkauannya malah lebih luas gitu. Tapi mungkin kendalanya kalau di Iya. online ini kuota Jaringan, ya. ya, Iya, benar. jaringan kendaraan. Sisi positifnya hemat anggaran. Iya. Sisi positifnya, negatifnya negatifnya kuota habis. kuota habis. Harus nyiapin uang Harus ya. cari Fik, ya? wifi kalau butuh wifi. Mau tanya lagi nih. Nah Sin, aku juga mau nanya dulu sih sama kamu Apa? sambil kita bareng. Kamu pernah nggak sih merasa kayak diri kamu itu nggak punya bakat, nggak punya potensi? Pernah banget Fik kayak ngerasa down gitu ya, Fik, Iya. kayak apa ya tujuan hidup aku gitu. Iya, betul. Nah, aku juga kadang ngerasa kayak gitu. Kadang pernah aku ngerasa kok orang lain punya sih bakat yang hebat. Iya. Kalau aku kok cuman gini-gini aja, cuman bisa melihat hasil karya orang lain aja. Tidak berkembang ya, Fik ya. Iya. Nah, pertanyaannya nih Kak, bagaimana sih caranya untuk menggali potensi diri kita? Iya. Secara memang potensi itu harus dicari gitu kan. Iya. Dan setiap orang itu memang punya potensi. Gimana tuh Kak? Ya kalau pengen tahu bakat kita, kita harus tahu dulu kita suka apa gitu. Misal apa ya? Ya misal orang suka baca gitu. Apakah dengan suka baca itu coba nulis gitu? Enak nggak sih nulis gitu? Kalau kita merasa enak, nyaman, terus kita ngelakuinnya itu mengalir dan tanpa sampai waktu berlalu tanpa terasa, itu berarti yang kita suka. Kalau cari tahu itu bakat apa bukan, berarti kita butuh penilaian orang lain. Misal bakat nulis gitu, berarti tunjukin tulisan kita ke orang kayak gitu. Atau kita bakat nyanyi nyanyi depan orang gitu, orang biar bisa menilai apakah kita berbakat apa enggak. Tapi bakat hanyalah 1% dari kesuksesan. 99% lainnya adalah usaha. Bener banget Kak. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua, kita harus cari tahu dulu nih apa yang kita suka. Udah gitu, kita harus usaha ya, Fik ya. Betul, harus usaha. Karena usaha, aduh ini satu lagi, harus dibarengi dengan doa. Bener Nah, banget. bener, Usaha doa. tanpa doa itu adalah bohong. Bohong. Iya, bener. Tapi doa tanpa usaha juga bohong. Oh, Iya. Jadi harus bener-bener Intinya harus seimbang. saling sinkron ya, Iya, harus seimbang gitu. seimbang. Nah Kak, pertanyaan yang ini, mohon maaf sebelumnya, Kakak ini seorang penyandang disabilitas kan? Nah, saya mau tanya, bagaimana sih tanggapan Kakak tentang disabilitas? Oh, disabilitas itu adalah bagian dari keragaman. Bahas banget kemarin aku baru bikin social campaign tentang disability is diversity. Jadi karena disabilitas atau orang berkebutuhan khusus itu adalah bagian dari keragaman, makanya jangan dipandang
jangan dipandang dengan bully, dengan diskriminasi gitu. Mereka perlu diberi kesempatan sebebas-bebasnya dalam bidang yang mereka mau gitu. Ada loh bidang-bidang yang belum banyak terbuka untuk penyandang disabilitas gitu. Gitu. Dan gimana sih cara mereka atau disabilitas ini bisa berbaur dengan kita ini di sekolah umum? Tips and triknya Kak? Biar boleh gak dong. minder Kak. Iya. Tips dan triknya ya perlakukan mereka ya kayak biasa gitu, kayak ke teman-teman yang biasa aja gitu. Jangan perlakukan mereka seakan kalian cuma kasihan kayak gitu. Ya maksudnya apa ya? Ya anggap aja kayak teman biasa, anggap aja kan keragaman. Orang namanya keragaman kan gak cuma soal suku, agama, budaya, tapi juga soal keadaan fisik dan mental kayak gitu. Fisik dan mental. Iya, intinya gitu. fisik dan mental. Nah, sekarang apa sih pesan Kakak buat teman-teman penyandang disabilitas? Pesan aku adalah tetap perjuangkan yang namanya inklusivitas di berbagai bidang. Saat ini ada beberapa bidang tertentu yang belum terbuka atau belum begitu ramah dengan orang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Nah, saatnya mengisi bidang-bidang yang belum terbuka itu. Nah, Kak, kan kalau tadi disabilitas nih, berarti ya buat teman-teman semua yang lagi nonton, kita ini harus benar-benar bisa ngehargain perbedaan. Jangan pernah memandang yang beda dari kita itu lebih rendah ya. Betul. Kita harus bisa merangkul, mengajak, dan apa ya, jangan pernah membulinya juga ya, Fik ya. Karena seperti kata Karinta tadi, disabilitas ini adalah sebuah keragaman, bukan sebuah perbedaan. Keragaman itu harus kita terima dan kita hargai. Bener banget, Fik. Nah Kak, boleh dong kasih pesen, tipsnya atau motivasi untuk kita semua nih. Iya Kak. Buat tetap semangat belajar ya Fik ya. Biar tetap semangat belajar, nggak males juga. Bener tuh, apalagi lagi online kayak gini ya, gimana tuh Kak, tips and trick. Ya, ini adalah tips dari orang yang malas belajar. Tipsnya adalah apa ya, tetap jadi diri sendiri gitu. Tetap jadi diri sendiri, tetap semangat dan tetap lakukan hal-hal yang kalian suka di bidang kalian gitu. Karena penting sekali untuk tetap jadi diri sendiri, jujur dengan diri sendiri gitu. Tapi juga selain jujur dengan diri sendiri ya tetap harus semangat dan tetap jangan lupa membangun mimpi. Bermimpi dan bangunlah gitu. Keren banget ya Karinta ya. Iya, keren banget. Aduh, aku saking semangatnya lupa nih apresiasi kerennya. Saking semangatnya ini. Boleh dong kita tepuk tangan sekali lagi dong. Tepuk tangan lagi dong. Intinya kalau kita mau semangat kita harus punya mimpi ya. Bener. Gitu. Karena dari mimpi itu kita bisa terpacu. Oh, aku punya mimpi ini, aku harus bisa. Karena aku punya mimpi harus aku berusaha gitu kan. Bener banget. Dicatat ya teman-teman semua yang lagi nonton. Pokoknya kita harus tetap semangat, punya mimpi yang tinggi. Benar. Nah, buat yang tugasnya belum dikerjain atau jarang dikumpulin, harus semangat. Jangan malas. Kalau mau naik kelas, harus semangat. Ingat bentar lagi pembagian rapot ya. Iya, benar. Nah, aduh Zin, gak kerasa ya. Udah di penghujung acara aja nih. Perasaan kita dari tadi nanya-nanya terus ya. Nanya-nanya terus. Udah PDKT, udah deket. Dari awal kita tanya-tanya. Sesi 2 tanya-tanya kehidupan cerita-cerita Karinta di sekolah. Kita mau gantian dong sekarang. Ada teman-teman kita nih yang punya pertanyaan buat Karinta. Boleh dong ya, aku bacain ya Q&A-nya Kak. Oke, jadi dari penanya pertama yaitu dari Nur. Wah, Nur. Semoga Nur denger ya. Semoga bisa terjawab juga nanti. Amin. Gimana caranya Kakak bangkit dari titik terendah? Wah, bangkit dari titik terendah. Ya, caranya adalah caranya adalah mencurahkan atau menulis apa yang menjadi penyebab titik terendah tersebut kayak gitu. Karena ibaratnya kan kayak kita mencurahkan spill kayak spill ini loh, ini yang bikin kita jatuh gitu. Oh, ini kita jatuh gara-gara ini gitu. Nah, kita tulis aja, aku tulis aja gitu. Setelah menulis itu kayak ada perasaan lega dan bisa bangkit lagi. Wah, gitu ya jawabannya buat Nur. Semoga terjawab ya yang lagi nonton. Terjawab ya Nur. Amin. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak. Dari siapa ini? Ilham. Dari Ilham. Oh, namanya keren banget ya Ilham. Setahu aku Ilham itu inspirasi. Iya benar. Mungkin Ilham ini terinspirasi dari Karinta ya. Pertanyaan dari Karinta. Definisi sukses menurut Kakak itu apa sih? Sukses itu adalah ketika hidup kita memberi dampak
dampak itu maksudnya sukses itu nggak cuma tentang materi, kita bisa beli beli itu, beli ini, beli itu, bisa kemana bukan hanya itu. Sukses itu adalah ketika hidup memberi dampaknya dampak. Jadi misal kayak aku, bukan kayak aku merasa sukses, maksudnya kayak aku sekarang gitu. Aku sekarang baru ini terpilih jadi presiden elected Rotary Club Bandung. Wah, Rotary Club Bandung itu organisasi sosial internasional di bawah Rotary. Jadi aja Rotary. Internasional. Keren loh, ini tingkat internasional loh teman-teman. Nah, cabangnya ada di banyak kota dan negara termasuk di Bandung. Wah. Nah, dengan adanya Rotary ini memberi dampaknya dampak sosial, karena moto Rotary sendiri adalah serve to change life, melayani untuk mengubah hidup kayak gitu. Melayani untuk mengubah hidup, keren banget. Menurutku itu sukses. Ya. Dan semoga Ilham yang di rumah lagi dengerin terjawab ya. Amin, Dan Ilham juga mungkin harus punya definisi sukses masing-masing, karena sukses setiap orang itu berbeda ya. Mungkin ada satu yang memandang sukses itu harus jadi polisi, jadi tentara, tapi ada juga yang memandang sukses itu harus menjadi bahagia. Ya, benar, bahagia. Nah, teman-teman, jadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Karinta. Kita udah dapet cerita pengalamannya, terus motivasinya, dan inspirasi juga kita bener udah banyak banget ya. dapat ya. Iya, betul. Dan membuka kita untuk melihat bahwa perbedaan itu jangan jadi halangan ya, Fik ya. Tapi perbedaan itu harus menjadi acuan bagi kita, dorongan bagi kita untuk kita bisa bangkit, maju lagi. Dan Karinta ini bisa jadiin sosok panutan buat anak-anak muda zaman sekarang ya. Betul. Oke. Di samping mungkin banyak dari kita yang diberikan kondisi kesehatan yang mungkin lebih ya. Iya. Tapi banyak dari kita saat diberikan kondisi kesehatan itu, kita malah menyia-nyiakan kesehatan itu. Sama saja kita menzolimi orang-orang yang tidak diberikan kondisi kesehatan yang sempurna. Nah, bener banget, Fik. Jadi intinya kita harus bersyukur juga dengan apa yang kita punya. Betul. Bersyukur dan memanfaatkan yang ada. Nah, bener banget, Fik. Keren banget. Gak kerasa nih Kak, kita udah di penghujung acara lagi nih. Perasaan baru aja kita ya kenalan. Gak kerasa ya. Baru aja say hi Karinta gitu. Tapi udah Kita udah mau pamitan lagi. mau pamitan lagi. Ya, emang ya waktu itu gak kerasa ya. Iya, cepat berlalu ya. Iya. Nanti buat teman-teman yang mungkin bertanya lebih dalam ya Zin, atau ngobrol lebih Iya, lanjut, ngobrol. boleh nih hubungin IG-nya Karinta, boleh apa? Oh ya, boleh, silakan DM aku di Instagram @maurinta. Nah, dicatat teman-teman, ya, @maurinta. Selain Instagram ada Kak? Email aja paling ya, l.maurinta.wigati@gmail.com. Oke, catat ya teman-teman ya. Buat yang mau tanya-tanya ya Zin, Iya. tanya-tanya atau sharing-sharing gitu ya, boleh banget ke Kak Maurinta. Nah, makasih ya buat Kak Maurinta udah mau meluangkan waktunya ke sini. Udah mau ngobrol-ngobrol juga. Ya, sambil bernostalgia ya di sekolah tercinta ini. Pasti banyak kenangan ya di sini Kak. Iya, Aduh. banyak kenangan. Ya. Intinya yang bisa kita dapatkan dari podcast kali ini adalah motivasi dari setiap orang itu harus dicari. Karena ada motivasi yang datang secara sendirinya, ada juga motivasi yang harus kita gali sendiri. Iya. Dan yang satu lagi adalah perbedaan itu bukanlah halangan bagi kita. Benar banget, Fik. Tapi perbedaan itu adalah suatu hal yang harus kita hargai. Nah. Juga kekurangan atau disabilitas bukanlah sebuah penghalang. Namun disabilitas itu adalah sebuah keistimewaan yang mengharuskan kita bisa lebih dari orang-orang yang lain. Nah ya, mau bagi apa ya, untuk orang yang mempunyai disabilitas ataupun tidak, kita pun harus tetap semangat. Harus tetap semangat menjalani kehidupan. Apalagi yang masih sekolah nih kayak kita. 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Iya, benar banget. Harus semangat intinya selama sekolah 3 tahun. Ya, benar banget, Fik. Nah, mungkin sampai di sini aja ya Zin pertemuan kita di podcast kali ini, nggak kerasa banget ya. Iya, benar banget. Intinya buat teman-teman yang lagi ngedengerin di rumah, tetap enjoy, persiapin mentalnya buat terima pembagian rapot. Iya. Dan jangan lupa nantikan kita di podcast selanjutnya. Intinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye.